Mau solusi murah untuk Zoom meeting dengan budget yang terbatas? Mungkin ini bisa jadi solusinya. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknoda di sini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah barang yang murah meriah ya, yang sangat ramah di kantong teman-teman sekalian, khususnya bagi para pelajar ataupun yang senang dengan kelas online ataupun Zoom meeting. Nah, sebelum itu kita ada sedikit promo dari Lazada, tempat kita membeli dari headset ini. Kebetulan hingga tanggal 5 Mei nanti ada event dari Lazada berupa Lazada Lebaran Clearance Sale, di mana ada keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman raih di situ. Di antaranya adalah bonus dadakan hingga sebesar Rp550.000. Kemudian ada bonus dari flash deal, yaitu bayar cuma 5%, dan kemudian gratis ongkir se-Indonesia. Nah teman-teman, yuk ramaikan dari Lebaran Lazada Clearance Sale dengan cara mengklik dari produk ini di kolom deskripsi di bawah. Nah, seperti yang kita ketahui, jika pada saat ini kita masih sering melaksanakan dari kelas Zoom meeting ataupun online ataupun juga hybrid ya, dimana kita membutuhkan sebuah alat komunikasi yang bagus. Dari produk DBH SO ini sendiri merupakan sebuah headset yang memiliki built-in mic ya. Jadi mic-nya ini sendiri nanti bisa digunakan untuk sebagai alat komunikasi yang bagus, karena untuk posisinya sendiri memang lebih dekat dengan mulut kita dibandingkan dengan menggunakan earphone. Nah, di dalam boxnya ini ada apa aja, kita lihat dulu untuk dari boxnya ini sendiri ya. Untuk boxnya dari DBH SO ini sendiri sudah terbilang cukup kuat dan ketika di packing ini kelihatannya aman untuk dari segi headsetnya di dalam itu sendiri. Nah, kemudian gimana isi di dalam boxnya, kita buka aja langsung. Kita unboxing dari DBE HSO 80 ini. Nah, di bagian dalamnya kita bisa lihat simple ya, kita langsung mendapatkan sebuah dari headsetnya ini sendiri yang dibungkus dengan plastik ya. Kita langsung keluarkan aja dari headsetnya dan kita buka dari bungkus plastiknya ini sendiri. Dan kemudian ini adalah penampakan dari headset dari DBE HSO 80. Mungkin di benak-benak teman-teman sekalian ini headset ini sangat mirip dengan sebuah produk dari Logitech ya. Cuman ada beberapa perbedaan dari produk dari DBE HSO 80 ini yang akan kita review bareng-bareng. Nah, pertama kita akan bahas dari segi build quality-nya ya. Untuk build quality-nya ini memang terbuat dari plastik ya. Semuanya terbuat dari plastik yang bisa dibilang agak murah. Untuk beberapa detail diantaranya adalah sebuah headband yang tidak ada karet sama sekali ya, hanya full plastik di bagian atasnya. Kemudian di sini ada adjustable dari headband yang bisa dipanjang pendekkan seperti ini. Kemudian di sebelah sisi kiri dan kanannya ada logo dari DBE seperti ini. Kemudian ada keterangan dari LR-nya. Dan yang saya suka di sini dari detail bagian speakernya ya, di bagian luarnya ini ada finishing dari doff. Kemudian di pinggirannya ini ada finishing glossy dengan bentuk yang seperti diamond atau berlian ya. Jadi di bagian samping-sampingnya ini ada potongan-potongan menyerupai segitiga seperti ini, sehingga untuk desainnya sendiri terasa lebih dinamis dan mewah ya. Meskipun notabene ini adalah headset yang sangat murah di harga cuma 60 ribuan. Kemudian beberapa detail lagi diantaranya seperti busa ya, di sebelah kiri dan kanannya seperti ini. Dan kemudian di bagian sampingnya tentu saja ini ada sebuah mic ya, yang bisa diputar ke bawah seperti ini dan ke atas dengan rotasi sekitar ini kemungkinan besar sekitar 70 derajat ya, dari ke atas mentok seperti ini. Jadi hanya bisa digunakan di sebelah kiri aja, kemudian ketika digeser ke depan bisa seperti ini. Untuk detail dari mic-nya ini seperti ini ya, jadi full plastik, tidak ada
Bagian-bagian yang bisa ditekuk hanya sebuah plastik yang kaku seperti ini, dan kemudian di bagian ujungnya ini ada dari mic-nya sendiri ya, yang bisa nanti menangkap dari suara kita yang dekat dengan mulut. Kemudian untuk panjang kabelnya ini sepanjang 1,5 meter, udah lumayan panjang sih. Dan kemudian di bagian ujungnya ini menggunakan jack yang berbentuk L yang menggunakan koneksi dari TRRS, dan tapi masih menggunakan dari silver plate ya, masih belum gold plate. Dan untuk detail dari kabelnya seperti ini sudah lumayan tebal, dan itu aja untuk dari segi detailnya ya. Untuk dari segi desainnya juga saya bilang ini sudah lumayan bagus untuk headset di harga 60 ribuan. Jadi untuk segi desainnya saya suka, dan ini juga bisa menjadi headset yang bisa dibawa kemana aja ya sama teman-teman juga. Kalau misalnya dipakai di tempat umum ini juga masih bisa dibilang keren ya. Dan kemudian sekarang kita akan coba pakai dari headset DBE HS80 ini untuk dari segi kenyamanannya ini seperti apa. Saya coba pasang untuk di bagian kepala, jadi R di sebelah sini dan L di sebelah sini ya. Ketika dipasang seperti ini rasanya ringan banget ya. Memang dari materialnya memang mayoritas terbuat dari plastik yang buat ringan. Kemudian untuk dari segi pressure atau clampingnya atau tekanannya ini sebenarnya lumayan neken ya. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman yang memiliki telinga agak besar, kelihatannya agak sedikit tertekan untuk bagian telinganya. Tapi keuntungannya dari DBE HS80 ini memiliki penampang dari speaker yang lumayan besar ya, sehingga meminimalisir untuk dari segi kebocoran suara. Tapi memang tetap tidak bisa disamakan dengan headset yang sistemnya close ear ya, karena memang kalau misalnya menggunakan close ear itu bisa memblokir suara dari luar, tapi karena ini bentuknya on ear, jadi ya mau nggak mau secara otomatis kita masih bisa mendengarkan noise atau suara dari luar. Tapi secara penampakan penggunaannya itu seperti ini, cukup terasa nyaman ya. Kemudian untuk dari mic-nya bisa ditekuk ini seperti ini ke bagian bawah. Tapi memang ada sedikit kelemahan ya jika dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya seperti Logitech H111, di mana memang untuk dari mic-nya itu sendiri bisa ditekuk, sedangkan dari DBE HS80 ini sudah fix ya, tidak bisa ditekuk seperti ini. Tapi gimana sih dengan kualitas suaranya? Apakah dengan posisi seperti ini malah memperkecil suara? Mari kita akan tes untuk dari hasil dari mic-nya. Pertama ini suara dari lavalier mic ya, lavalier mic, dan kemudian kita akan ganti ke headset ini dalam 3, 2, 1. Nah, kemudian ini adalah suara yang dihasilkan dari DBE HSO80. Nah, gimana menurut teman-teman suara yang dihasilkan dari mic ini, bagus atau enggak? Sejauh yang saya tes tadi barusan, menurut saya untuk kualitas dari mic DBE HSO80 ini sudah bisa dibilang bagus ya ternyata ya. Saya juga surprisingly kaget dengan kualitas yang dihasilkan dari mic-nya, yang saya pikir untuk posisi memang agak jauh, tapi mic dari DBE HS80 ini juga sudah bisa menangkap dari suara mulut dengan sangat jelas ya. Bahkan untuk beberapa noise itu yang ditangkap itu hanya sedikit saja, dan untuk dari kualitas suara ataupun kejernihan suara yang dihasilkan itu sudah bisa dibilang hampir sama dengan Logitech H111. Bisa teman-teman dengar dari kualitas DBE HSO80 ini seperti ini. Jadi saya coba tes ya untuk mic-nya seperti ini. Dan ketika kita coba dijauhkan adalah hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2, cek 1 2 3. Nah, menurut saya memang untuk kualitas mic dari DBE HSO80 ini sudah bisa dibilang sangat mumpuni ya untuk hanya sekedar Zoom meeting atau kelas online. Ini juga sudah bisa menghasilkan suara yang jauh malah lebih bagus daripada earphone kabel yang biasanya teman-teman sering gunakan sehari-hari. Nah, kemudian gimana sih untuk kualitas
suara atau kualitas audio yang dihasilkan dari loudspeaker dari DBE HSO 80 ini. Sebelumnya saya sudah ngetes untuk beberapa musik atau lagu untuk diputar di headset ini ya. Dan menurut saya hasil untuk dari audio yang dihasilkan dari DBE HSO 80 ini juga mengejutkan ya, karena untuk kualitasnya juga bisa dibilang bagus, untuk bassnya kerasa, untuk treble-nya juga kerasa. Jadi untuk kualitas suaranya sebenarnya sudah bisa dibilang kayak V-shape ya, dimana untuk low dan treble-nya itu sedikit lebih tinggi daripada mid-nya. Tapi untuk clarity-nya ini saya herannya juga sudah bisa dibilang bagus ya. Jadi memang produk-produk dari DBE ini sendiri memang memiliki kualitas audio yang bisa dibilang bagus ya. Bahkan di kelas dari entry level di harga 60.000 ini juga sudah bisa menghasilkan suara yang bagus. Tapi juga karena ini headset yang berupa on-ear, maka kekurangan lainnya adalah seperti dari Logitech H111, di mana untuk power output suara yang dihasilkan memang cenderung kecil ya. Jadi untuk dengerin musik itu kita memang harus play di power yang maksimal untuk bisa mendengarkan kualitas suara yang lebih bagus. Jadi memang ada sedikit kelebihan dan kekurangannya, tapi memang overall secara kualitas memang DBE HSO 80 ini sudah bisa dibilang mumpuni untuk di range entry level sebagai pengganti earphone atau earphone kabel yang teman-teman miliki. Nah, kemudian kita tiba kepada kesimpulan apakah headset dari DBE HSO 80 ini worth it untuk dibeli. Saya rasa worth parah ya, terutama untuk bagi kaum-kaum para mahasiswa yang kira-kira agak kesulitan untuk memberi produk-produknya mahal, ataupun bagi anak-anak kos-kosan yang sedang sibuk-sibuknya kuliah dan memerlukan banyak pengeluaran, bisa mendapatkan produk dari DBE HSO ini dengan harga yang sangat terjangkau, cuman di harga 60 ribuan, dan bisa mendapatkan kualitas yang sebagus ini ya. Dan pasti beberapa dari teman-teman akan mempertanyakan gimana sih perbandingannya dengan produk-produk yang serupa, terutama dari produk yang serupa seperti Logitech H111 ya, dimana memang bentuknya itu hampir sama. Di sini saya juga memiliki dari memang produk dari Logitech H111 yang memang sudah saya gunakan hampir setahunan ya, tapi masih awet hingga sekarang. Tapi untuk memang dari busanya ini sendiri agak rusak ya, sehingga perlu saya ganti, tapi masih saya pesen. Kita bandingkan sekilas antara HSO 80 dengan Logitech H111 ini, memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, dimana memang untuk dari segi kenyamanan memang saya rasa lebih nyaman dari Logitech H111, karena memang untuk dari segi clampingnya ini tidak terlalu keras ya, jadi kita berasa tidak menggunakan dari headset ketika menggunakan dari headset Logitech ini. Kalau dari segi kualitas mic juga untuk DBE HSO 80 ini lebih cenderung ke bass ya, sedangkan untuk mic dari Logitech ini ada sedikit treble yang lebih tinggi, sehingga untuk kejelasan suara memang lebih jelas dari Logitech H111 ini. Tapi memang untuk dari segi suara yang lebih bulat, lebih ngebas, itu dari DBE HSO 80 ini. Tapi yang sangat pengaruh itu memang di kualitas loudspeaker yang dihasilkan ya. Jadi memang karakteristik loudspeaker yang dihasilkan dari Logitech ini cenderung netral ya, dimana bassnya itu tidak terlalu besar, kemudian treble-nya juga tidak terlalu besar, hampir sama dengan mid-nya, semua terasa netral. Sedangkan untuk dari DBE HSO 80 ini bassnya memang lebih terasa ya. Jadi untuk digunakan untuk mendengarkan musik memang jauh lebih bagus dari produk DBE HSO 80 ini. Tapi dari segi kenyamanan memang lebih nyaman jika menggunakan dari Logitech ini ya. Tapi memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi di rentang, kembali lagi di rentang harga 60 ribuan ini worth parah ya untuk dibeli ya. Dan ini saya rasa masih belum banyak orang yang tahu jika produk dari DBE HSO 80 ini
bisa sebagus itu, dan saya rasa ini sangat saya rekomendasikan untuk menjadi daily gadget teman-teman sekalian untuk melaksanakan kelas online ataupun Zoom meeting. Oke gigs, sekian dulu dari Teknode. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.